semuanya, saya Winasmawati dari Offering Day akan mengulas tentang pertanyaan untuk pemenuhan mata kuliah Biomedik 2. Jadi, yang pertama akan kita bahas adalah mengapa sih sel T helper sangat penting bagi sistem kekebalan tubuh. Jadi, sel T helper ini memiliki peran yang sangat penting karena dia adalah dirjen atau komandan yang mengatur respon imun spesifik. Jadi, dia yang akan mengumandangkan atau mengatur pekerjaan dari sel T toksik, limfosit B, dan makrofag saat ada patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme sel T helper dalam mengatur limfosit B, makrofag, dan sel T toksik dalam melindungi sistem kekebalan tubuh. Jadi, saat paparan pertama antigen masuk ke dalam tubuh, maka ia akan ditelan oleh sel penyaji antigen atau yang disebut juga dengan APC. Antigen yang menyerang tubuh dapat dikenali dengan pendeteksi, yaitu protein MHC. Ada MHC1, ada MHC2. MHC ini singkatan dari Major Histocompatibility Complex. Kemudian yang akan berperan sebagai APC untuk sel T helper adalah dendritik dan makrofag. Makrofag inilah yang akan menghasilkan MHC2 yang nanti akan diikatkan dengan sel T helper atau CD4. Kemudian yang akan menjadi APC untuk menghasilkan MHC1 ini yang akan disambungkan kepada sel T toksik adalah APC, yaitu sel berinti atau sel yang memiliki inti. Emang ada ya sel yang tidak memiliki inti? Ada, yaitu sel darah merah. Jadi sel berinti ini akan menghasilkan MHC1 yang akan langsung disambungkan ke sel T toksik atau CD8. Di sini akan kita perlihatkan peran dari sel T helper. Saat APC merangsang sel T helper untuk bekerja, dia akan mengambil keputusan untuk memerintahkan sel T toksik saat patogen berada di dalam sel atau intraseluler, dan akan memerintahkan limfosit B saat patogen ada di luar sel atau disebut juga dengan ekstraseluler. Saat sel T helper memerintahkan sel T toksik saat ada antigen intraseluler yang masuk ke dalam tubuh, sel T toksik ini akan berkembang menjadi sel T toksik memori dan sel T toksik aktif. Jadi sel T toksik memori nanti akan disimpan ke dalam sel T helper memori, dan kemudian sel T toksik aktif yang akan mengeksekusi langsung sel infeksi dengan proses medisis. Saat sel T helper memerintahkan limfosit B saat ada patogen dari ekstraseluler, limfosit B akan berkembang menjadi B memori dan sel B plasma. Sel B memori ini akan tersimpan ke dalam sel T helper memory. Kemudian sel B plasma ini akan menghasilkan antibodi. Antibodi sendiri tidak bisa menghancurkan antigen. Dia akan menonaktifkan antigen dan dia akan bekerja sama dengan makrofag. Makrofag sendiri dapat diaktifkan melalui sel T helper. Jadi, fungsi sel T helper ini selain memerintahkan sel T toksik,
Dengan limfosit B, dia akan memerintahkan makrofag untuk aktif dan dia akan bekerja sama dengan antibodi dalam proses fagositosis dalam menghancurkan antigen. Saat paparan antigen kedua, antigen akan memiliki kemungkinan kecil untuk memaparkan penyakit ke dalam tubuh karena ada respon imun sekunder. Itu terjadi karena pada sebelumnya sel limfosit B dan sel T toksik ini telah mengembangkan B memory dengan T toxic memory yang telah disimpan oleh sel T helper memory. Jadi saat ada patogen dari keduanya baik intraseluler maupun ekstraseluler, sel T toksik dengan limfosit B langsung mengingatnya dari B memory dan sel T toxic memory dan mereka akan langsung berproses. Jika ada dari intraseluler, dia akan langsung berproses ke sel T toksik aktif, kemudian akan menghancurkan antigen dengan cara melisis. Dan saat antigen paparan kedua mengingat dari sel B memory, dia akan langsung ke proses sel B plasma menghasilkan antibodi bekerja sama dengan makrofag dan dia akan dihancurkan melalui fagositosis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kira-kira penyakit apa ya yang dapat menyerang sel T helper dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Dan kira-kira bagaimana ya cara penyakit itu menyerang sel T helper? Berikut penjelasannya. Penyakit yang menyerang sel T helper adalah virus HIV atau disebut juga dengan Human Immunodeficiency Virus. Jadi, jika kita terinfeksi HIV, dia akan merusak sistem kekebalan tubuh termasuk sel T helper dari waktu ke waktu. Jadi, saat kita terinfeksi, sistem kekebalan tubuh kita akan menurun dan bahkan bisa menyebabkan tahap yang paling akhir, yaitu AIDS. Virus HIV ada di dalam tubuh, dia akan bergerak melalui darah dan cairan tubuh lainnya untuk menginfeksi atau membunuh sel-sel darah putih tertentu, terutama pada sel T helper. Setelah virus masuk, dia akan membuat banyak salinan diri dari dirinya. Saat itu juga, virus akan dibuat dan mereka akan meninggalkan sel T helper yang rusak untuk menginfeksi sel T helper yang lainnya. Akhirnya, sel T helper kehilangan kemampuan untuk melindungi tubuh dari infeksi yang sedang berlangsung, bahkan sel T helper akan mati. Dengan cara ini, virus HIV menyebar dan membunuh sel T helper lainnya dan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Akibatnya, jenis infeksi lainnya mampu memanfaatkan ketidakmampuan tubuh ketika tubuh tidak dapat mempertahankan dirinya atau yang disebut juga dengan infeksi oportunistik. HIV plus infeksi oportunistik sama dengan AIDS. Beberapa infeksi oportunistik terkait AIDS adalah yang pertama adalah meningitis atau radang jaringan yang menutup otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah epileptik, peradangan otak. Yang ketiga adalah penyakit pernapasan, pneumonia dan tuberkulosis. Yang selanjutnya ada penyakit usus atau diare kronis, dan yang terakhir kanker, sarkoma Kaposi dan limfoma non-Hodgkin. Berikut merupakan ulasan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Sekian dari video ini, terima kasih atas perhatiannya.